padahal baru buka udah ngantri kayak begini. Gimana nggak ngantri? Karena katanya ini tempat itu lagi viral banget di sosial media. Karena di sini tuh nyediain ayam lengket yang free refill sambal dan lalapan. Tuh, ya. Kurang refill apa? Kurang free apa, ya? Kalau gitu saya mau ngantri dulu ya. Pengen nyobain ayam lengket dari Ayam Serayu, Bekasi. Bu, saya duluan aja. Bu, saya duluan. Katanya sih kedai ini pelopor ayam lengket pertama di Bekasi yang makin malam makin rame. Bukanya dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Nah, rahasia racikan nih biar ada kesan lengketnya gitu, ayam penjatannya digoreng 60 detik aja foodies supaya tekstur kulitnya tetap kenyal dan juga basah. Tapi daging di dalamnya dijamin juicy and lembut. Kita coba lihat selembut apa. Emang beneran lembut foodies. Tuh, sama sekali nggak ada perlawanan. Lihat. Kita cobain ya. Wow, wow. Saya sampai lupa kalau ini ayam kampung karena juicy banget. Biasanya ayam kampung tuh rada keras, tapi ini lembut banget. Tuh. Wih, dagingnya lembut pisan, rasa rempah kayak akan kunyit dan juga lengkuas ngeresep banget ke dalam dagingnya. Terus kan ini digoreng, gurihnya mah makin mantep tuh foodies. Ayamnya juicy banget, teksturnya lembut, sampai di lidah tuh pecah, nyatu banget sama nasi. Wah. Lihat foodies, langsung lepas dari tulangnya. Wow. Yuk lanjut, kita takis nih gestarnya si tumis pete. Ini mah makan dijamin makin nikmat nih foodies. Seperti ini. Petenya masih fresh, jadi crunchy, masaknya juga nggak overcook, dan tumisnya, bumbunya itu pas banget, ada rasa manis, asin, gurih, ada hidden pedasnya juga karena ada cabenya, dan aromanya petenya ini pas masuk ke mulut, wah! Buat pecinta pete harus nyobain ini sih, enak banget. Dari tadi fokus banget sih makannya. Emang makanan favorit kalian di sini apa sih? Ini kulit. Kulit, Iya. kulit ayam. Aku juga pesen tapi belum nyobain. Emang seenak itu ya? Enak. Oke. Nah, ada lagi yang bisa bikin kalap nih guys. Kulit cabai garamnya yang digoreng dengan daun bawang juga kol and cabai. Wih, mantepnya nih foodies. Apa ini? Kenapa enak banget? Wow. Ini enak banget. Foodies, kamu harus nyobain. Rasa kulit atau tekstur dari kulit ayamnya, walaupun sudah ditumis, masih crunchy banget nih, dengar. Tuh, masih crunchy banget. Terus, ada tambahan dari daun kolnya. Ini membuat ada rasa smoky-smoky-nya. Terus, cabenya juga buat ada rasa pedesnya, asin, gurih. Wah, lengkap banget. Ini harus makannya pakai nasi sih. Wah, endul banget kayaknya Yas. Masa cuma diliatin doang? Yalah, just langsung kita ke Ayam Serayu. Eits, tapi sebelumnya scan barcode di layar dulu dong, biar kamu gak nyasar, oke? Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Minum dulu ya.
dia tahu kupat khas Solo yang legendaris. Warung tahu kupat Pak Wardi udah jualan setengah abad lamanya. Wadidaw, ini tahunya fresh asli Solo loh. Bumbunya juga manis-manis gurih mantap dan harganya merakyat guys. Dari Pak Wardi masih muda nih, sampai sekarang bukan hanya pelanggannya yang setia, tapi harganya juga setia receh foodies. Seporsi tau nggak? Cuma 10.000 aja loh. Yuk kita cobain yuk. Kita larisin lah foodies, oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, izin barang siapa yang makan di meja sama Erik S. Raja di meja ini, makan receh dan Erik S. Raja menggratiskan. Ayo makan. Ya, makan. Sopo. Kowe ngerti gratis langsung nglungguh. Kene. Tahu aja. Yang lazis-lazis mah emang harus dibagi ya kan? Yang makan seneng, yang masak juga udah pasti happy. Wah, kenyang itu ya. Loh, Pak, jangan biarkan piring kalian kosong, Pak. Nanti kita traktir dari makan receh sama Erik S. Raja. Monggo. Masih kuat? Dibungkus. Wah, take away. Dibungkusnya 2. Nah, ini cobain langsung ya. Dari tadi ngomong terus nih ya ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nih, seledri. Wah, ini. Wah, nih. Fake original tahu kupat. Bukan es durian ini, nggak ada rasa duriannya sama sekali. Jadi kupatnya itu kan jadi berasnya tuh beras pilihan ini ya. Nih. Jadi nggak, wah pas. Pulen. Tahunya juga fresh. Jadi ketika kita mesen, langsung digoreng saat itu juga. Digoreng dadaan. Foodies, ini dia nih yang nggak bisa ditiru sama warung lain, racikan bumbu tahu kupatnya. Kecapnya ini racikan Pak Wardi sendiri loh foodies. Campuran kecap manis, gula merah, dan juga beberapa rempah yang digodok selama 5 jam sampai rasa manis keduanya menyatu sempurna. Lazis! Nah, rasa gurihnya ini datang dari kuah bening yang simple ini loh foodies. Olahan bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri. Bikin rasanya makin mantep pol. Mahal Mas. Salah foodies. Makan receh selalu memberikan menu-menu yang istimewa. Ini cuma 10.000 sudah bisa makan sekenyang ini. Kamu makan Senin, Kamis masih kenyang ini. Ya? Foodies, tahu yang dipakai sama Pak Wardi bukan sembarang tahu. Kudu pakai tahu Artusuro. Tahu khas Solo nih yang punya tekstur padat, halus, tapi nggak mudah hancur. Kalau digoreng, tahunya juga bakalan ngembang dan luarnya akan garing. Yes, mirip banget sama tahu Sumedang foodies, tapi yang ini dalamnya lebih padat and ngenyangin yes. Nah, foodies, ini yang beda banget itu tahunya, ya. Tahunya bedanya di mana nih? Nih, kita belah nih. Ada kuahnya udah masuk nih. Dan ini tahunya tuh gizinya banyak banget nih. Tahu Kartosuro. Jadi ketika digoreng ngembang. Enak banget. Rasa bawangnya tuh jadi masuk ke sini nih. Karena kan ini kuahnya tuh kayak bawang putih didepok. Nah, terus dikasih air. Nah, sebelum ada ini semua tuh itu dulu yang masuk di piring. Nah, buat foodies pecinta pedas, tinggal minta sambal bawang racikan Pak Wardi. Pedasnya seger loh, cabai rawitnya itu berasa, bikin makan makin gaspol. Nah, tadi kan tahu sendiri, tahu kupatnya Pak Wardi itu sambelnya sambal bawang, pedesnya nendang. Tapi tenang, kalau kalian ke tempat Pak Wardi itu ada es teler nih. Isiannya tuh ada tuh kelapa muda, terus ada nangka, ada alpukat mentega. Wah, komplit pokoknya. Nih. Wow. Bentar. Foodies, seperti biasa, langsung jangan lama-lama ambil handphonenya. Malah ngeliatin aku, ambil handphonenya, scan barcode di bawah ini. Nih, di sini nih. Langsung di-scan cepet ambil handphonenya. Nah, di situ akan ada informasi dari harga, menu makanan, semuanya komplit ya. Cepet. Nah ini. Nice to meet you. Wih, penutup yang pas banget nih. Habis makan manis gurih pedas, diakhiri dengan es alpukat yang nyegerin banget. Bikin tenggorokan siap pastinya buat nambah 1 porsi tahu kupat Pak Wardi lagi deh. Gaskan lah foodies.
Iya ini dia Pak Wardinya. Amit nggih Pak, kalau gigi amit nggih, amit nggih. Nah. Amit. Yuk nih buat foodies yang mau mampir ke sini, catat ya Pak Wardi buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, tapi bisa ludes di jam 10-an tuh biasanya. Jadi jangan sampai kesiangan, oke? Coba kamu scan barcode dulu dong di layar tuh buat kepoin warungnya ya. Oke, foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa Enggak recehan. tapi rasa Enggak recehan. nambah lagi. Ayo. Foodies, buat pecinta makanan khas Meksiko, Pablo Burrito ini wajib banget sih masuk ke dalam list kulineran kamu ketika di Bandung. Meksiko, nggak usah jauh-jauh ke Meksiko, foodies. Di depan aku udah ada makanan-makanan dari Meksiko, tapi ini bukan beneran dari Meksiko ya, langsung dibuat di Bandung ya. Oh ya foodies, semua menu di sini tuh ramah kantong loh ya, cuma 25.000 aja, all varian. Wih, receh banget kan? Saking penasaran ya nih, Ihsan sampai beli 3 menu bestseller di sini. Nih foodies ya, jadi dia tuh isinya ada nasinya gitu, ada sayurnya gitu, dan juga yang pasti si roasted chickennya tadi. Kita cobain langsung, bismillahirrahmanirrahim. So foodies, burrito itu kayak mirip sama kebab, cuman yang membedakan tuh kalau burrito terkenal dengan ciri khas nasi putih yang dimasak dengan rempah-rempah dan ada perasan jeruk nipis plus ketumbar. Terus daging tortillanya juga cenderung lebih tebal ketimbang kebab. Isiannya lengkap nih, ada lettuce, saus salsa, roasted chicken yang dimasak dengan cara dipanggang. Oh ya, nggak lupa pakai mayonis dan juga yogurt ya, biar kasih sensasi segar. Jujur foodies, ini rasanya itu, yang pasti ada nasinya itu tadi jadi bikin kenyang. Tapi nasinya itu udah dikasih kayak rempah-rempah gitu foodies. Jadi memang ada rasa rempah-rempahnya gitu. Terus juga, yang pasti ini cemilan sehat, under 50.000, cuma 25.000. Tapi ini cemilan sehat dan mengenyangkan. Tingkat kematangan si roasted chicken ini tuh pas banget. Aroma smoky-nya langsung ngena di mulut. Maknyus pol ya. Sekarang kita cobain yang crunchy tuh. Kalian lihat ya foodies ya. Nah kalau varian ini, ayamnya tuh digoreng foodies sampai dapat tekstur yang luarnya crunchy tapi dalamnya masih juicy. Ya kan, kita cobain Ayam foodies. yang dipilih juga bagian dada, biar kaya akan protein dan makin ngenyangin. Karena memang dia pakai ayam yang digoreng tepung gitu dalamnya foodies tuh. Jadi dia tetap ada crunchy-crunchy-nya gitu. Ini kayaknya memang makanan anak muda ya kan foodies. Anak-anak muda seumuran sama aku. Tapi rasanya kurang afdol ya kalau makan makanan Meksiko tanpa cobain nachosnya nih. Oh yes, crunchy sekali. Ini nachosnya crunchy banget. Sekarang kita cobain pakai salsanya. Tuh. Ini bikin makin balance. Jadi ada rasa segar-segar dari tomatnya. Nachosnya ini beneran. Dia itu crispy, gurihnya ada. Wajib sih kalian cobain kalau datang ke Bandung karena ini semuanya receh. Yaps foodies, si nachosnya ini juga nggak kalah andol. Buat pecinta makanan ringan tapi tetap ngenyangin, cus, merapat sekarang juga yuk. Buat foodies yang doyan pedas, di sini bisa banget request saus green hot. Level pedasnya lebih nampol dan bikin doer yo guys. Gak lupa si yogurtnya ini ya biar ada asam-asamnya gitu dan juga ada guacamole. Tinggal dipanggang langsung siap dibawa pulang ke Jakarta di kayaknya lazis poli foodies. Mantap. Dan yang pasti kalian jangan lupa nonton terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, namanya warga plus 62, kalau nggak kena nasi ya nggak nendang tuh. Langsung deh tuh melipir ke penyetan dadar keribu yang ada di Pondok Gede, Bekasi. Modal Rp13.000 udah bisa banget refill nasi sepuasnya dong. Plus dapat lauk telur keribu dan juga jukut goreng. Wih, wadidaw. Tapi kalau mau lauk lain tenang, ada paru balado, cumi bunting, sate cumi, dan juga udang, serta cumi tinta hitam yang so pasti receh abis.
Foodies, scan barcode di layar ya, biar tahu menu lainnya. Dijamin receh Foodies. Di dadar kribonya ya Foodies ya. Wah, Foodies. Kerasa masih crunchy, masih kriuk. Langsung aja. Minyaknya mantap. Kita jadiin satu sama nasi Foodies. Ada jukutnya juga. Tuh Foodies, jukutnya. Gak gosong, digorengnya itu perfect banget. Biar dapat telur sekribo ini, tentu tangan sampai keriting ngocok adonannya deh tuh. Kebayang nggak Foodies kudu ngolah sebanyak 100 butir telur per hari? Ampun. Gurih banget. Crunchy-nya dapet. Lembut dan nasi juga dapet. Dan Foodies, di sini juga banyak menu-menu lainnya. Aku coba yang ini dulu ya Foodies ya. Ini ya Foodies, namanya itu cumi gunting, cumi bunting. Aku penasaran dalamnya ada isi apa, kita coba bedah ya Foodies. Bisa nggak nih dibedah nih? Tuh Foodies, kelihatan banget kan isiannya melimpah ruah. Ini tuh campuran tahu dan juga telur yang dicincang halus terus ditumis kering pakai bumbu merica, kunyit dan lain-lain. Endes sih ini, kita takis cigo. Kenyal dari cuminya, cumi banget. Ini kayak tahu-tahu yang ada di pepes gitu loh Foodies. Wah, lama-lama pedas. Kenyal dari cuminya, gurih, crispy dari si dada dan juga jukutnya itu benar-benar perpaduan yang super sempurna Foodies. Cuma kurang satu. Tebak Foodies kurang apa? Kurang sambel. Ini dari tadi nih sambelnya banyak banget nih. Aku coba yang mana ya? Yang ini kali ya, nih ya. Sambal bawang. Pakein si jukut sama ininya. Sambelnya Foodies. Ini bawangnya segar banget. Bawang mentah gitu Foodies. Super fresh dan bener-bener masuk mulut, meledak-ledak Foodies. Ini butuh dibantu nasi. Meski namanya sambal bawang, tapi cabai rawit yang nggak pakai irit tetap menggoyang lidah. Cocok deh ya sama lidah warga plus 62. Mantap. Ya Foodies, lihat deh, nasinya udah habis. Tapi lauknya masih banyak. Masih banyak ya. Gimana ya? Tenang. Siapa yang suka begini? Nggak usah khawatir, soalnya di sini free refill nasi. Makasih ya. Boleh ambil nasi sepuasnya. Wah, langsung aja kita refill nasinya Foodies. Lanjut, ada sate cumi dan juga sate udang yang dipanggang kurang lebih 15 menit pakai bumbu marinasi kecap, lada, garam, dan lain-lain. Takis lagi, Cigo. Aku pengen cobain pakai sambal hijaunya. Ini sambal hijaunya. Langsung aja kita sikat. Let's go. Empuk banget nih. Ada smoky. Karena ini kan dibakar ya Foodies ya. Dan udah ada bumbunya. Terus cabai hijau itu nggak sepedes cabai bawang. Jadi ini bisa dimakan banget Foodies. Dan malah ada rasa asin-asin segar juga Foodies. Cocok nih buat yang pengen makan sambal tapi pedasnya masih aman ya. Oke, sekarang kita lanjut icip-icip sate udang ya. Ini jenisnya udang Vietnam ya Foodies. Enak banget loh dicocok pakai sambal Lamongan. Foodies, ini udangnya manis banget. Berasa ini tuh seger kayak baru diambil ya dari kolam ya.
Bentar, yang mama kok pedes ya? Sambal lamongannya pedes ya? Oh my god! Aku gak kira pedes loh. Tidak aku sangka. Ini sambal lamongannya pedes banget. Ibu kok santai banget, Bu? Nggak terlalu. Oh, nggak terlalu? Karena suka pedas. Oh, suka pedes. Ibunya sampai habis loh itu Habis pedesnya. sambal lamongan. Oh, ya ampun. Namanya juga ras terkuat di bumi ya kan, emang gak ada lawan. Canda-canda Bu. Tapi beneran loh foodies, sambal lamongannya itu tuh kayak pedas bing-bing karena pakai rawit merah dan juga cabai merah yang gak pakai pelit, ditambah pakai sentuhan terasi. Wah, mantap. Pokoknya wajib coba ya kalau kamu kesini foodies. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Buat foodies yang pengen makan pedas-pedas dan gak khawatir karena nasinya free refill, langsung aja ke Penyetan Dadar Kribo, dan buat info lebih lengkapnya langsung aja scan barcode yang ada di sini. Woo! So foodies, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Jujur ya, aku baru pertama kali nih makan burjo tapi ada ice creamnya foodies. Tuh. Foodies, kalau di Jogja ada rujak es krim yang terkenal. Nah, di Temanggung nggak mau kalah loh, ada bubur kacang hijau es krim yang seporsinya cuma Rp6.000. Siang bolong disuguhin yang segar mantap kayak begini, asli bikin adem ayam ya nggak? Nih, udah ada teman-teman saya, bajunya udah sama nih. Halo semuanya. Halo. Wow, sering jajan di sini berarti? Kalau pulang sekolah. Oh gitu. Wow, ini berarti saya antri di belakang sini dong. Saya segini aja nih foodies, nah segini kali ya. Burjo es krim yang satu ini emang nongkinya di depan sekolah. Jadi selain orang dewasa, so pasti anak sekolah yang selalu nyerbu setiap hari. Isiannya nggak cuma kacang hijau loh foodies ya. Ada ketan hitam, mutiara, roti tawar, dan pastinya es krim vanila. Foodies, saatnya kita makan bareng bestie-bestie saya nih foodies. Bajunya udah sama, tapi saya mau uji kekompakannya dulu. Coba tepuk pramuka ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Asik. Wah, saatnya makan ya. Oke, monggo silakan disantap-santap. Berasa masih anak SD ya, dan kalau dikelilingi anak pramuka kayak begini, udah kompak, semangat lagi. Ini es krim vanilanya, ya kan? Kemudian ada si bubur kacang hijaunya. Tuh, campur ketan plus ada mutiara. Ini dia sudah warna-warni. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya? Mantap. Tuh, ini benar-benar menurut aku manisnya tuh pas, nggak lebay manisnya. Tuh. Kemudian kenyal-kenyal lembut gitu karena ada roti tawarnya juga. Terus si es krimnya juga manis. Ini benar-benar sih menurut aku enak tenan. Rasanya tuh langsung on point ya, dan kuah santannya yang kental dicampur dengan es batu yang segar. Pol nih foodies, gurih-gurih manis menyatu sempurna. Nih, aku mau buktiin yang panas ya. Karena yang panas tuh juga mantep banget nih foodies. Kita aduk-aduk. Ini dia nih. Kalau ini manisnya memang pure dari si bubur kacang hijaunya dan lebih manis yang pakai ice cream. Tinggal sesuaikan dengan mood aja ya guys. Tapi kalau kamu cenderung lebih suka yang manis-manis, saran sih itu pilih yang pakai es krim aja, oke? Bubur kacang hijau es krim ini buka setiap hari ya, mulai dari jam 9 pagi hingga sehabisnya. Kalau siang-siang bolong tuh rawan banget sih diserbu sama para pelanggan. Tapi tenang aja, pelayanannya cepet sigap loh foodies. Ingat, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Jadi foodies ini tipenya tuh kuahnya dia yang light tapi tetap ada gurih-gurihnya gitu ya foodies ya.
Foodies, makan di Soto Bogor Pak Jangkung Bekasi Jawa Barat tuh udah pasti rame loh. Maklum, menu sotonya tuh udah banyak banget. Udah gitu harganya mulai dari Rp20.000 aja. Cucuk kan? Cobain sekali. Kita borong semuanya. Di mana ada keramaian, di situ ada makan receh, Foodies. Ini tuh aku lagi ada di Soto Mie Pak Jangkung, Foodies ya. Ini emang rame banget, apalagi pas jam-jam makan siang. Ini langsung aja, Foodies, yang ada di tangan aku ini si Soto Mie versi kuah kaldunya ya. Jadi emang bening gitu ya. Dan ada juga yang versi kuah santan, sama di sini juga ada lagi, Foodies. Ini ada soto tangkar, tapi dagingnya pakai daging iga. Biar tahu rasa kaldu asli, cobain soto kuah bening dulu nih Foodies. Per porsi harganya Rp20.000. Isinya udah ada mie kuning, bihun, potongan risol, daging, dan tomat. Foodies, saking ngasih daging di tiap porsinya tuh nggak hitungan, sekali jual bisa habis sampai 5 kilo daging loh. Dan proses pematangannya juga nggak ngasal nih. Semua daging direbus selama 2 jam. Ulala, empuknya no kaleng-kaleng nih. Oh ya, jenis daging yang dipilih ini bagian sengkel ya. Oh, ini sih emang cocok banget nih buat dijadiin hidangan soto, sop, bahkan bakso. Ini dagingnya ya, tipenya dia tuh empuk, tapi bukan yang empuk langsung buyar gitu kan, jadi nggak berasa dagingnya ya, Foodies ya. Ini kita masih ada ngunyah-ngunyahnya, tapi nggak yang alot gitu loh, Foodies, yang empuk. Empuknya nikmat gitu ya. Gak cuma dagingnya yang enak dan empuk, risolnya juga bukan yang risol hambar gitu ya Foodies. Kulit lapisan risol dan bihunnya juga udah dibumbuin. Wah, jodoh banget lah tuh ketemu sama si kuah kaldu bening. Foodies, isian soto Bogor Pak Jangkung emang agak lain nih sama Kang satu lain. Yang ini ada potongan lobak dan juga wortel yang bikin rasanya makin ciamik. Plus main nih buat colongan makan sayur ya kan saat kita makan soto, em. Karena lobaknya terpisah, jadi dia masih ada tekstur sedikit crunchy-crunchy-nya gitu ya. Karena dia direbusnya nggak terlalu lama. Beda halnya kalau si lobaknya itu dijadiin satu tuh di air kaldunya, Foodies. Nah itu berarti teksturnya udah agak empuk gitu ya. Kalau ini empuk tapi masih ada yang crunchy-crunchy-nya sedikit. Awas Foodies, jangan terlena kenikmatan soto kuah bening ya. Masih ada soto kuah creamy nih yang manggil-manggil tuh buat dicobain. Kita beralih, Foodies ya. Ini ada yang versi kuah santannya, Foodies. Tuh, kita cobain. Kalau ngeliat sebelah aku deh, Foodies ya. Kalau udah mau habis kayak gini berarti tandanya memang beneran enak ya. Creamy ya, Foodies ya. Creamy, terus santannya gurih. Dan ternyata ini creamy-nya bukan dari santan, Foodies, tapi ini ada campuran susunya, Bu. Tapi tahu kan kalau ini ada susunya? Tahu. Dan itu makanya jadi favorit ya. Jadinya berbeza gitu ya, Foodies ya. Kalau di sini biasanya sukanya pesen yang mana? Biasanya sih soto bening ya, tapi kita coba pakai kuah susu ya, Kuah santan dan susu ya. Gimana tuh rasanya? Kan biasanya cuma yang bening-bening aja. Kalau yang ini versinya gimana? Kuahnya ini ya enak ya, susunya berasa ya. Susunya berasa. Saya coba tapi mohon maaf ya, Foodies ya. Saya coba tapi udah tinggal segini. Foodies, ini bukan nyoba tapi ini makan, Ibu. Lanjut, ada soto tangkar yang wajib juga nih Foodies cobain. Sekilas tampilannya 11-12 lah ya sama soto mie kuah santan. Nah yang bikin beda, soto tangkar nggak pakai mie kuning, bihun, dan juga risol. Tapi pakai daging iga. Dagingnya bukannya cuma gede tulang loh Foodies, masih banyak banget nih yang bisa dimakan. Wah, worth it banget sih buat harga Rp40.000. Ini jauh lebih lembut, Foodies. Gampang banget merotolnya gitu ya. Jadi kelihatan banget ini warna dagingnya merah gitu ya. Dan ini emang lembut. Apalagi ada lemak-lemaknya. Oh my god, I love lemak.
Ya jelas gampang lepas dong, secara kan proses masaknya itu bisa sampai 3 jam dengan api kecil pula. Fix ya, dagingnya ini empuk membahana. Dan bumbunya juga ngeresep banget loh ke daging bagian terdalam. Mantap. Nah, Budis, kalau Budis mau cobain juga soto mie kah atau ini si tangkar dengan daging iga ini Budis yang lembut banget. Budis bisa datang ke Soto Mie Pak Jangkung, ini ada di daerah Bantar Gebang Budis. Budis, ini dia nih yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Dia mau Budis ya?